Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DM dan juga Baraya Sinta di 9,7 FM News Sinta Bandung. Mudah-mudahan tentunya dalam kabar baik ya sore hari ini semuanya. Amin. Karena alhamdulillah tentunya kembali di kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa dalam kebersamaan kita di program Dialis DM Sinta. Untuk edisi hari ini hari Rabu tanggal 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2021. Dan insya Allah juga di kesempatan sore hari ini saya Gilang Satriadi akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin sampai dengan pukul 17 nanti, yang insya Allah juga beliau akan menyampaikan tausiah singkat untuk kita simak dengan tema keutamaan sedekah secara sembunyi. Namun sebelumnya kita sapa dulu tentunya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah nampaknya cerah ya. Wah, penuh warna ya. Penampilan layarnya Masya Allah Iya, begitu. betul sekali. Live on langsung, langsung cerah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kembali pulih sekarang ya. Betul. Ya, Pak Ustadz, ini mengenai tema tausiah yang akan disampaikan, ini akan membahas tentang keutamaan sedekah secara sembunyi. Pak Ustadz. Betul, insya Allah. Ini kajian lanjutan tadi pagi ini. Ya. Ya, baik kalau begitu sahabat Dialis DM Sinta, sebelumnya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilakan kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Baraya Sinta rahimakumullah, pendengar 97,2 News Sinta FM Bandung, sahabat DM yang menonton TV DM lewat Facebooknya, pendengar radio streaming DM, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sore hari ini tepatnya Rabu ya, hari yang ke-6 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan 13 Oktober 2021. Saya seperti bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin setiap sore hari di program Dialis DM Sinta. Alhamdulillah dengan penampilan baru di layar kaca Anda sudah kembali on lagi. Tim IT DM sudah berusaha memperbaiki beberapa kekurangan. Mudah-mudahan lebih baik lagi, baik modulasi suaranya, gambar dan sebagainya. Baik, harapan kami sehat semuanya dimanapun Baraya Sinta berada, sahabat TM berada, senantiasa ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kalaupun banyak yang sakit, ditimpa musibah, dirawatkah di rumah sakit, di rumahkah bersama keluarga, insya Allah kita doakan semuanya Allah Azza wa Jalla mengangkat semua penyakit yang Anda derita, sehat walafiat, sabihara sabihari deui insya Allah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbanas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk syifaan la yughadir saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Dialis DM Sinta, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk bersama-sama menyimak tausiah singkat bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema keutamaan sedekah secara bersembunyi. Untuk selanjutnya silakan Pak Ustadz. Baik. Ya, keutamaan sedekah secara sembunyi. Di Al-Baqarah ayat 271, sedekah itu apakah kita berikan secara sembunyi atau terang-terangan, dua-duanya baik kata Allah. Dua-duanya akan mendatangkan pahala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubtus shadaqati fa ni'mahi. Jikalau kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah baik sekali. Namun jikalau menyembunyikannya, Allah katakan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum.
Jikalau kalian kemudian menyembunyikan sedekah itu, lebihkan pada fakir miskin, maka itu lebih baik. Jadi dua-duanya ikhlas juga. Mau terang-terangan Anda ngasih sedekah, datang ke DM, titip untuk wakaf tanah masjid yang sedang dilelang sekarang, boleh. Sembunyi-sembunyi tanpa diketahui namanya di mana juga silakan. Hanya memang ada satu kelebihan yang luar biasa ini. Ketika kita memberikan sedekah itu, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara bahwa khairul lakum. Kita berikan secara sembunyi-sembunyi. Nah, apa saja kelebihan ketika kita memberikan sedekah dengan secara sembunyi-sembunyi? Tadi pagi sudah sampaikan 3 poin ya. 1, Allah pasti membalasnya. Tidak saya ulangi ya. 2, Allah pasti akan menggantinya. Setiap sedekah, rezeki sekecil apapun yang diberikan, Allah pasti akan menggantinya. 3, akan mendapatkan naungan Allah. Nanti pada hari kiamat, yauma la dilla illa dillu, di saat nanti tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Nah, masuki poin keempat, sedekah sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Masya Allah. Saya ulangi, bisa memadamkan kemurkaan Allah. Merujuk hadis At-Tabrani ya dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, Rasul bersabda, sesungguhnya sedekah secara rahasia bisa meredam murka Rabb Allah tabaraka wa taala. Masya Allah. Kalau kita bisa meredam Rabb marah pada kita, otomatis sebaliknya Allah sangat mencintai kita. Pas disebutkan dalam Baqarah 271 tadi, wa huwa khairul lakum. 4. Yang kelima, menyelamatkan dari siksa neraka. Wah, Masya Allah. Ini ada cerita panjang ini. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat itu ialah, pertama akan dihadirkan seorang laki-laki yang berjuang mencari mati syahid. Lalu dia dihadirkan dan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang sekiranya akan diperolehnya sehingga dia pun bisa mengenalinya. Wow, Masya Allah, luar biasa nikmat pahala mati syahid itu. Allah bertanya kepada orang itu, apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkan itu semua? Apa jawabannya? Aku berperang ya Allah di jalanmu sampai aku menemui mati syahid. Itu pengakuannya. Tapi apa kata Allah? Kau merusta, kazabta, bohong anjing. Sebenarnya kamu berperang dulu bukan karena aku, tapi supaya disebut sebagai pemberani. Dan sebutan itu telah kamu peroleh di dunia. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya, hingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Mati syahidnya oke, dia mati di dalam peperangan, tapi sayang hatinya terselip sedikit saja. Bukan lillah, tapi ingin dikenang sebagai seorang pemberani, ingin dikenang sebagai seorang pahlawan, maka pahala syahidnya tidak jadi Allah berikan. 1. Yang kedua, akan dihadirkan seorang laki-laki yang menimba ilmu, getol sekali dia belajarnya. Kemudian mengajarkannya, serta pandai membaca, bahkan menghafal Al-Quran. Kemudian dia dihadirkan ke hadapan Allah Azza wa Jalla dan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang sekiranya akan diperolehnya, sehingga dia pun bisa mengenalnya. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkan itu semua? Dia menjawab, ya Allah, aku menimba ilmu dan kemudian mengajarkannya, serta aku membaca bahkan menghafal Al-Quran di jalanmu. Allah menimpali jawabannya, kazabta, kau bohong. Disangka oleh Allah Azza wa Jalla, sebenarnya kamu menimba ilmu bukan karena aku, tapi supaya disebut-sebut sebagai seorang alim. Dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori. Dan sebutan itu telah kamu dapatkan di dunia.
Kemudian Allah merintahkan malaikat untuk menyeretnya dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya, hingga akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Hati-hati, hati-hati. Jangan disangka Allah nggak tahu apa yang ada di hati kita ketika kita beramal, ketika kita bersedekah. Terselip saja sedikit. Karena ri'a anas ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang, dipuji manusia, maka itu akan membatalkan pahala. Apa yang kita lakukan? Satu lagi, yang ketiga, seorang laki-laki yang diberi kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan karunia berupa segala macam bentuk harta, kaya raya, miliuner. Lalu dia dihalikan dan ditujukan kepadanya nikmat-nikmat yang sekiranya akan diperolehnya. Sehingga dia pun bisa mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkan itu semua? Dia menjawab, tidak ada satupun kesempatan yang aku cintai agar hambamu ini berimpak padanya, melainkan aku telah berimpak padanya untuk mencari ridhamu ya Allah. Allah menempali jawabannya, kata bohong anjing. Engkau dusta. Sesungguhnya kamu berimpak hanya demi mendapatkan sebutan sebagai orang dermawan. Dan sebutan itu telah kau dapatkan di dunia. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya hingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Hadis rawahu Muslim. Ini mudah-mudahan jadi ibrah untuk kita semua ketika kita bersedekah, beramal, apapun yang kita lakukan supaya benar-benar terima Allah, maka niatilah semata-mata ibtigha'a mardhatillah, untuk mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ketika terkilas di hati kita ada keinginan-keinginan yang lain, segala beristighfar, mohon ampun kepada Allah, luruskan kembali niat untuk lillahi ta'ala. Baik, terima kasih. Ya, demikian alhamdulillah kembali sore hari ini kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Sabrudin. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya kita masuki sesi dialog interaktif, dan untuk Anda yang mempunyai pertanyaan baik di seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silakan sahabat SDM Sinta dapat bergabung untuk bertanya langsung ya kepada Pak Ustadz melalui telepon seluler, telepon WhatsApp, ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 0821 2020 4245. Begitu juga Anda yang menyimak melalui live Facebooknya DM Streaming dan juga TV DM Streaming, silakan Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar juga ya. Dan langsung saja kita akan coba untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk untuk sore hari ini ya. Pesan ada pertanyaan dari Ibu Eti di kawasan Sirna Gali. Kalau misalkan sholat rawatib duhur Pak Ustadz ya, ini awalnya niatnya 4 rakaat. Nah, tapi jadinya yang dilaksanakannya itu 2 rakaat. Itu apakah boleh nggak Pak Ustadz? Bisa nggak Pak Ustadz? Iya, baik. Rawatib itu artinya sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Duhur ini istimewa, boleh Anda lakukan rakaataini qabla duhri, rakaataini ba'daha. 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Dari Al-Bukhari juga boleh 4 rakaat qobliyahnya, 4 rakaat ba'diyahnya. Man hafadha arba'an qabla duhri wa arba'an ba'daha haramallahu minan nar. Barang siapa yang melihara 4 rakaat sebelum sholat duhur, 4 rakaat sesudah sholat duhur, maka Allah akan mengharapkan dari api neraka. Itu pilihan ya, bangga. Hanya kalau udah niat, Bu, tentu harus pancet. Dan kira pancet, harus pancet. jangan luak-leok. Ibu niat 2 ya 2 saja. Oh ya. Kenapa? Karena innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang lainnya ya. 0821 2020 4245. Pak Ustadz mau bertanya. Ini mengenai sodako, Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz kalau diberikannya itu secara transfer, katanya bisa nggak Pak Ustadz nih? Boleh. Itu media sistem cara. Masya Allah, kita kedatangan tamu-tamu istimewa, para sepuh yang tidak melihat, yang stroke, datang ke DM ke sini menyampaikan wakaf untuk beli tanah lahan istana di surga.
Ada yang dari kejauhan, luar kota, Masya Allah, transfer boleh? Boleh. Boleh ya. Yang penting apakah transfer, apakah langsung, niat hati ini, jaga. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina huddin hunafa. Luruskan, bersihkan semata-mata lillah ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, dilanjutkan kembali untuk pertanyaan yang lainnya melalui telepon juga silakan ya. Anda dapat bergabung di 0821 2020 4245. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Pak Ustadz mau bertanya, apakah setiap selesai sholat maghrib itu diutamakan nggak sih Pak Ustadz untuk membacakan surat Yasin katanya gitu Pak Ustadz? Ya. Seperti itu. Ya, ba'da sholatul maktubah, ba'da sholat fardu itu yang diutamakan, yang Nabi contohkan pada kita. Apa? Berzikir. Maghrib, isya, ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, begitu. Baris kita udah hafal semua ya, udah biasa itu. Sampai tutup la ilaha illallah ya, tahlil. Nah, setelah itu Anda mau berdoa, mau nggak? Mau baca Yasin, silahkan. Tapi yang utama itu dulu, bukan baca Yasin dulu. Ya, zikir ba'da sholatul maktubah, zikir muqayyad yang memang sudah ditentukan hitungannya, bacaannya, lakukanlah itu. Kenapa? Kalau kita zikir seperti itu, Rasul menjamin kufirat khotoyahu walau kanat mislu jabal bahr, akan dihapus kesalahan kita, diampuni oleh Allah kalaupun sebanyak buih di atas air laut. Lebar kan hilang. Ya, cuma dikirkan ya mungkin 10 menit juga. Nggak mau 10 menit lah. 3 menit juga selesai ya, itu. Ya, Ibu Hajah Yan coba melalui Bu Hajah Yan, pesan mangga. voice-nya kita coba Silakan. dengarkan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak Ustadz. Alhamdulillah. Abdi upami kasumpinganku jalmi anu peryogi dibantos sakali, 2 kali, 3 kali masih dongkap ya henteu sawios-wios. Tapi untuk kanggo salajengna aya perasaan benten meskipun dipaparin eta oge janten kieu kumaha nya nilai keikhlasannya. Ngaraos abdi kirang ya sapertos nu kapangker-kapangkerna. Sakitu pertarosanana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas sekali. Nah itu voice note aja ya, sahabat DM Barasinta. Anda boleh voice note seperti tadi Ibu Hajahnya di Buah Batu ya, mudah sekali. Kalau sulit masuk live langsung enggak. Baik, terima kasih Barasinta. Pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin juga Anda pernah ngalamin. Kayaknya soal halaman. Jodi ya. Kalau dilihat secara hukum dalil Bu, ketika kita kedatangan orang yang membutuhkan bantuan pada kita, mestinya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Loh kenapa? Karena hakikatnya dia dikirim oleh Allah Azza wa Jalla sebagai media, jalan, jembatan ya, untuk menitipkan sebagian harta kita, kebaikan kita, untuk bekal kelak kita nanti di yaumil qiyamah. Itu udah datang deui gitu. Ya sepanjang dia memang memerlukan bantuan dari kita, kita punya kasih aja. Ya, kasih aja hemat saya. Ya, jangan ada sangkaan syudon, hati-hati. Ya masih manusiawi ya kalau ada perasaan seperti itu. Itu perasaan-perasaan yang muncul, maaf, kalau saya katakan pengaruh dari syaitannya. Itu kan setan lagi itu ngahalangan infak sedekah, apalagi minta wae usaha dagang atuh. Nah, hindari kata-kata itu. Kembali kepada Al-Baqarah 264 aja itu rujukan dalilnya. Ya, tetap kasih, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kiranya tidak nyaman di orang yang bersangkutan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini pesan Allah pada kita. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggagalkan atau menghapus pahala sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati si penerima. Ayat pasihannya boleh. Besar kecil relatif mangga eta mah, ya. Nuhun wajahnya.
Ya. Dilanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz. Pak Ustadz mau bertanya, apabila seorang perempuan sedang berhalangan, ini boleh nggak Pak Ustadz membaca Al-Quran yang ada di aplikasi di handphone gitu Pak Ustadz? Itu boleh nggak Pak Ustadz? Yang sangat-sangat dilarang. Ayatnya jelas, nasnya, dalilnya qot'i. Bahkan Al-Quran sendiri, bagi wanita yang haid itu, An-Nisa 43. Tidak boleh dia berdiam diri di dalam masjid. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu la junuban ila abil sabil. Tidak boleh kecuali lewat saja. Ya, apakah alasannya pengajian dan sebagainya, ketika haid tidak boleh berdiam diri di masjid. Kenapa? Atau harus kenapa? Ada itu hukum. Bukan karena takut menetes, bukan, hukum aja dilarang. Kemudian tidak boleh melakukan tawaf, jelaskan tawaf di masjid. Tidak boleh sholat, apalagi saum. Itu. Tapi tidak ada larangan untuk zikrullah. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW diriwayatkan oleh Aisyah umum ini, beliau selalu zikrullah fi kulli ahya, dalam segala situasi dan kondisi. Ya, itu saya lanjutkan dikirnya, berdoanya, baca Al-Quran, yang nggak boleh ada berdiam di dalam masjidnya. Pak Didi Mundi selanjutnya bertanya Pak Ustadz. Kalau ibadah tidak ikhlas itu nol ternyata nilainya gitu Pak Ustadz ya, di hadapan Allah. Nah, lantas bagaimana Pak Ustadz kiatnya agar segala ibadah yang kita amalkan ini dapat benar-benar ikhlas gitu Pak Ustadz? Karena ya mungkin kadang suka ada aja rasa ingin dilihat, ingin dipuji, seperti itu Pak Ustadz. Kalau cuma nol berarti teruntung terugi. Bukan nol, dilemparkan ke dalam api neraka. Minus malah Ustadz. Minus. Kenapa? Karena dia telah mengharapkan. Ini yang jadi dosa besar itu. Mengharapkan dinilai, dipuji oleh orang lain. Itu asyirku billah hukumnya. Termasuk syirik kecil kan, ria itu. Ria anas itu termasuk asyirkul asghar, syirik kecil. Kalaupun kecil tapi syirik dosa besar. Ini bukan hanya nol Pak. Ya, nol makan temenang teleh. Yeah. Minus malah. Berarti dari musim tadi yang saya jelaskan pada Anda, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Makanya Masya Allah. Nah, kiat-kiatnya gimana? Ini sudah bersambung, insya Allah mati bersambung nanti. Nanti sampai ke kajian tentang ikhlas, insya Allah. Hanya bocoran saja. Pertama, ya kita harus tahu ilmunya. Dengan disampaikan seperti ini, mudah-mudahan ketika kita bertambah ilmu, dan ilmu itu insya Allah kita akan mengetahui mana yang boleh kita lakukan, mana yang harus kita hindari dengan ilmu itu, ya. Nah, kemudian takut dengan azab tadi, ancaman Allah Azza wa Jalla, ya, dan munculkan keinginan sebaliknya untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka itu berjuang dengan keras, terutama hati. Ikhlas itu ibadah hati sebetulnya, ibadah batiniah, supaya bersih dan melakukan satu urusan. Jangan sampai kita lantas tidak senang ketika memberikan kebaikan, tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Sok amak ngilangnya, ngilang ngasih sesuatu buat teman, tengah nunggu-nunggu aja ke sebelah aja lu mah. Jangan. Ya, orang ikhlas itu tidak mungkin dia ingin dipuji orang lain. Dipujikah ataukah tidakkah, dia angger, tetap aja dia akan beribadah. Kenapa? Karena dia beribadah bukan karena ingin dapat pujian manusia, yang akan membahayakan dirinya, tapi yang saya jelaskan tadi, ibadah dilakukan hanya ingin mendapatkan pujian dari Allah. Terima kasih. Ya. Dilanjutkan pertanyaan Ibu Ine ya, Ibu Ine Luciana bertanya Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, kalau ngasih untuk acara Maulid Nabi itu, Iya. apakah boleh nggak Pak Ustadz, dosa nggak? Sedangkan saya sendiri sih tidak melaksanakannya gitu Pak Ustadz. Namun juga di lingkungan memang mengetahui saya tidak melaksanakan itu, tapi tetap aja suka diminta gitu Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah 70 Bu, apapun kebaikan yang kita berikan, ya, saya husnudon saja teman-teman kita mengadakan acara-acara ketika liburan nasional 12 Maulid itu dijadikan sebagai momen untuk ngaji, mengundang ustadz, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh mengadakan acara spesial ritual, acara-acara tertentu spesial di hari itu, yang seperti orang Nasrani menyambut kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang dianggap sebagai Tuhan. Itu nggak boleh itu. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, tidak semua kegiatan di Maulid itu tidak boleh, dilarang, tidak selalu. Tekainya kompet daunkeun,
gitu kan. Tidak semuanya bid'ah. Nah, saya sebetulnya menghindari kata-kata bid'ah itu, tapi mesti katakan ya husnuzon mungkin dijadikan sebagai momen untuk kegiatan dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua di Al-Baqarah 70, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Allah Maha mengetahui ya. Apapun yang kau infakkan, kau nadarkan, ya Allah Maha mengetahui tentang niat hati Anda. Infak sedekah untuk kebaikan. Terima kasih. Ya. Dari Ibu Siti mau bertanya selanjutnya Pak Ustadz, kalau misalkan sholat yang 5 waktu nggak pernah ketinggalan Pak Ustadz, tapi kalau sunatnya itu jarang-jarang dilaksanakan, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, ini teringat seorang Arab Badui. Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang Arab Badui ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya dia bertanya, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Apa sih Islam itu? Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, syahadat, sholat 5 waktu, zakat, saum Ramadan, haji sekali seumur hidup. Orang ini menjawab, wallahi demi Allah, wah ya Rasul, aku hanya akan melakukan itu dalam hidupku. Mun sholat ahad tawayan pak dubungku 17 rakaat, ma sunat, ma tahiyatul masjid dan sebagainya. Mun saum Ramadan sebulan. Melaksanakan Senin Kamis dan sebagainya. Yang fardunya saja. Apa sabda Nabi SAW? Jika apa yang kau katakan benar kau lakukan, maka kau dijamin masuk surga. Gitu, Bu, dijamin masuk surga. Asal benar melakukannya. Tanya istilah saya, punten, saongkosen. Pas-pasan itu. Pas-pasan, duka pas-pasan kiri. Kenapa? Dari yang lain dijelaskan. Nanti yaumil kiamah ketika kita dihisab, sholat misalnya. Awwalu ma yuhasabil abdu yaumil qiyamah asy-shalah. Kan yang pertama disebut adalah salat. Banyak kurangnya salat itu. Allah akan memerintahkan malaikatnya, lihat hambaku ini apakah dia suka salat sunat tara. Sok rawatib henteu, sok tahajud tara. Ketika dia senang melakukan salat sunat, maka Allah memerintahkan tuh sempurnakan tuh kekurangan bolong-bolongnya yang ada pada salat fardu dengan amal salat sunatnya. Tuh. Jadi artinya jangan dilewatkan. Yang sunnah-sunnah itu nanti salah satu fungsinya untuk menyempurnakan yang wajib itu. Ya, terima kasih. Baik, dilanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya. Pak Ustadz mau bertanya nih Pak Ustadz. Kalau ini mungkin kebalikannya Pak Ustadz. Kalau sedekahnya katanya rajin Pak Ustadz ya, mungkin juga ikhlas. Tapi ini untuk masalah sholatnya kayaknya sih jarang melaksanakan sholat gitu Pak Ustadz. Ini lantas bagaimana Pak Ustadz? Waduh, kalau nggak sholat itu bahaya banget. Amalnya rajin, sodakohnya gede, misalnya infak sodakohnya ke Mekahnya macam. Terus sholat gagal semua. Gagal Pak Ustadz. Saya nggak akan pakai dalil lah. Udah sendiri. Pakai dalil matematika. Kang Gilang punya uang 1 miliar. Berapa nolnya? Ada 6 Pak Ustadz. 1 miliar. 9. Oh iya, 9 betul. 1 triliun? 12. Kalau begitu, saya hitung. Itu akan bernilai 0 itu kalau ada angka santunya. Kang 0 dari kebun kopi ke Ciamis, 0. Tapi nggak ada angka satunya, berapa nilainya? 0. Tetap aja bulat. Soal itu angka 1 ya. Ini kalau saya pakai ilmu matematika. 1 dulu, baru Anda sodakoh 0. Berapa? 10. Ngaji 0, jadi berapa tuh? 100. Apalagi? Saumnya 0, jadi berapa? 1000. Masya Allah. Tanpa sholat tidak akan berarti semua amal. Ya, itu. Mana dalilnya? Satu hadis aja. Nabi mengatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Saya bilang angka 1 tadi. Siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agamanya. Benar Islam nanti. Tapi siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Bohong Islam nanti. Ya, kalau ada surat yang begitu, kasih tahu. Dakwahi, nasihati. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah hingga menjadi orang yang muqimun as-sholat. Terima kasih. Ya. Ada Kang Dots juga ya dari kawasan Cicurug Sukabumi bertanya, Maksud ini bagaimana kalau ada orang yang bersedekah, yang sedekah gitu Ustaz? Ya.
Terus orang itu ingin dilihat oleh orang lain gitu Ya. pas memberikan sedekah itu. Nah itu bagaimana Pak Ustadz dengan hal seperti itu Pak Ustadz? Ya tentu saja sangat disayangkan ya. Ingat, salah satu di antara yang akan menggagalkan pahala sedekah itu adalah riya anas, ingin dipuji orang lain. Kalau Anda tadi menyimak dari awal di hadis Muslim itu dilemparkan ke dalam api neraka, naudzubillah min dzalik. Plus Al-Baqarah 264 ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggagalkan, menghapuskan pahala sedekah kalian dengan bil manni wal adha. Menyebut-nyebut apa yang kau berikan atau menyakiti orang yang kau beri itu. Naudzubillah. Hindari itu. Ya, malah kita mencari momen supaya orang nggak tahu kita bersedekah. Itu ya. Jadi kalau sekarang musim medsos yang hilang sedekah di potret dan sebagainya, masya Allah, hindarilah itu. Yakinilah pernyataan Allah di Al-Baqarah 270 dan 271. Apapun yang kau sedekahkan, Allah pasti mengetahuinya. Masa cangcaya ke Allah. Ya, itu ya. Lanjut masih dari kawasan Sukabumi, Cicurug, Kang Deden bertanya, Ustadz bagaimana cara mengembangkan akhlak yang baik dalam keluarga itu Ustadz? Wah luar biasa bagus sekali pertanyaannya ini. Emang kajian sore ini Dialis DM Sinta ini kajian berakhlak ini ya. Baik, saya teringat kepada pernyataan Aisyah Ummul Mukminin ketika beliau ditanya bagaimana ke akhlak Nabi SAW, qalat jawaban beliau khuluqul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, baca terus, pelajari, amalkan Al-Quran. Maka insya Allah itulah akhlak Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Ya memang tidak bisa sekaligus hilang. Ya bertahap aja lah, bertahap. Mana yang bisa kita lakukan ya. Sambil kita terus mencari ilmu, kemudian diamalkan kembali. Baik, pertanyaan yang lainnya mau bertanya, Pak Ustadz ini mengenai yang selalu meminta berulang-ulang kepada kita gitu Pak Ustadz ya. Nah, apabila kita juga selalu memberikannya, itu apakah tidak mungkinkah akan membuat orang itu malah menjadi mengandalkan kita dan akan membuat semakin dia malas saja gitu katanya Pak Ustadz. Ya, itu syu'udul kita kan. Terlepas apakah yang bersangkutan itu minta itu mungkin lebih dari itu. Sebagai apa namanya? Profesi. Ya, kan kerjaannya begitu. Atau mungkin dia sebetulnya orang mampu, terlepas. Yang penting dia datang pada kita, minta, bagi kita itu media, wasilah, jalan untuk mendapatkan kebaikan itu. Pasihan we. Tong sudah serius, pasihan we. Ya terserah, besar kecil mangga lah. Yang beli pasihan we. Kau ongkos dan sebagainya. Lebih begitu. Kecuali kalau bersangkutan yang mengundang fitnah, mencurigakan, membahayakan, dulu soal kan kadang tiba-tiba datang kumah jauh masuk ke imah kan kaget kita juga. Ya, padahal kalau baik-baik minta dikasih sama kita juga ya. Itu. Pasihan lah, ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali masih di 082120204245. Terima kasih Anda yang sudah banyak sekali ya yang bergabung sore hari ini. Baik, Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya ini mau bertanya mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ketika kita hendak tidur itu surat apa saja kan ya Pak Ustadz ya? Apakah hanya bacaan biasa yang biasa kita baca saja kah? Atau ada bacaan Al-Qurannya gitu Pak Ustadz? Ya, di hadis Al-Bukhari saya mencontohkan sebelum itu baca Anas pertama tiup kedua telapak tangan Anda dulu ya. Begitu bacakan Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Baca bukan Anas, Al-Falaq, bukan dibaca semua. Ya. Usapkan dari muka, dari kepala dari ke kepala, muka, ke dada sampai ke bawah, tidak bangun dalam kondisi terlentang. Ulang 3 kali. Itu yang disunahkan Nabi SAW. Jaminannya tidak akan digoda oleh siapapun, termasuk syaitan itu ya. Terus kalau yang berwudu sebelum itu memang Ya sunnah, apalagi hebat. sunahkan itu. Kalau Anda wudu itu, Nabi bin Rabah radhiyallahu anhu itu selalu berwudu. Usai wudu sholat astain.
sholat 2 rakaat, suruh wudhu, kemudian tidur. Nah, suruh tidur bacaan ayat tadi ya. Minimal Bismikallahumma ahya wa bismika. Itu bukan doa mendengarkan pengajian, Kade. Bukan di majlis taklim pas masuk masjid Bismikallahumma ahya, bukan, itu doa tidur ya. Makanya banyak yang tidur ketika ngaji itu mungkin baca doa itu ya. Ya baik, satu pertanyaan lagi Pak Ustadz ya. Dari Bu Haja Samsul bertanya Pak Ustadz. Mau bertanya bagaimana sikap kita terhadap orang yang zolim kepada kita, selain dari kita memang harus sabar dan juga apakah ada doa khusus nggak Pak Ustadz buat menyadarkan orang tersebut? Nah, itu jawabannya. Udah tahu jawabannya. Shilman qada'aka wa ahsin ila man asa'a ilaika. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita amalkan. Terus berusahalah untuk menyambungkan silaturahim kalaupun pada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, dan tetap berbuat baiklah kalaupun pada orang yang berbuat jahat kepada kita ya. Selebihnya betul doakan aja kan dia dapat hidayah. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla ketika dilempari oleh orang-orang Taif waktu itu. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Baik, Mas, 55 menit lepas dari pukul 16 sore hari ini. Nggak terasa, undur diri. Alhamdulillah, terima kasih kebersamaan. Layar Sinta, terima kasih banyak. Alhamdulillah 97,2 Yusin FM mudah-mudahan semakin jaya di udara dan manfaat acara untuk kita semua. Sahabat DM menonton TPDM di Facebook juga terima kasih yang udah masuk. Alhamdulillah, terima kasih kebersamaan kita dan terus simak tiap sore ya pukul 16 sampai 17. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Juga terima kasih, mohon maaf ini dari kedatangan tamu Pak Beli dan Bu Haja Siti, Masya Allah, juga sahabat-sahabat sekalian yang telah menitipkan rezekinya untuk wakaf lelang tanah masjid ya di samping Masjid At-Taqwa DM Kebun Kopi, juga kami aturkan terima kasih. Jazakumullahu khairan, sholli alaihim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat DM dan juga Baraya Sinta di 97,2 FM News Sinta Bandung atas kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis DM Sinta tentunya ya. Juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahaskan di sore hari ini. Insya Allah besok kembali program ini akan hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama. Terima kasih divisi program, juga rekan-rekan yang sedang bertugas sore hari ini. Ada Kang Yana, Kang Dedi WG juga ya, terima kasih. Saya Gilang Satriadi yang bertugas mendampingi Pak Ustadz sore hari ini juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Rindang. Kantor Rindang, Jalan Gudang Gudang Utara. Utara, ya. Dekat Stadion Siliwangi, gimana?